Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Asi Santosa, kelas H Hukum Tata Negara semester 4 Syariah. Pendekatan filsafat hukum, ilmu hukum dan ilmu sosial. Ilmu hukum Beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal yang non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Sebagian filsafat hukum tunduk pada sifat, cara, dan tujuan dari filsafat umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling bergantungan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang dari filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofi. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasar, yaitu disebut hakikat. Ilmu filsafat sosial. Secara filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan masyarakat sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan mentaati demi keselamatannya. Kalau tidak, ia akan menghancurkan dirinya. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar koreksi terhadap pahaman Plato dan Aristoteles. Pahaman tentang autonomi kosmos diganti dengan pahaman heteronominya, yaitu kepercayaan bahwa kosmos itu tidak berdiri sendiri tapi bergantung kepada kemahakuasaan Allah, yang ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah diciptakan. Perubahan hukum dan sosial. Proses tersebut perubahannya pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal yang mempengaruhi menjalarnya dengan cepat ke bagian-bagian lain di dunia. Antara lain berbakat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesat. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi terjadi suatu revolusi modernisasi pendidikan dan lain-lain. Kejadian yang suatu tempat dengan cepat dapat diketahui pada masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat. Sifat yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan bersumber pada masyarakat itu sendiri, dan ada yang diletakkan di luar masyarakat tersebut, yaitu datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dalam sekelilingnya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.